Oke, setelah 11 bulan gue vakum gusur, gue akan kembalikan konten gusur ke kalian lagi. Kalian siap-siap ya untuk masuk mesin waktu dan teleport bareng gue ke desa kecil Lukova di Republik Ceko. Kita sudah sampai di desa yang cukup kecil dan cuman ada beberapa rumah di sini, guys. Nama desanya apa? Lavovka. Lukova. Oh. Nih ada tulisannya. Oh iya. Ya, Lukova. Saya lupa. Ini. Saya tidak melihat karena saya jet lag. Gitu, Ya, jet-lag. saya jet lag. Saya tidak Jadi, melihat. maklum ya guys, 16 jam kita di pesawat. Betul. Ya, jadi desa Lukova ini tuh cuman ada beberapa rumah guys di sini. Kalian bisa lihat ya. Cuman ini beneran desa kecil banget gitu. Kita yuk masuk nih ke dalam desa Lukova. Yuk, Yuk. yuk. Let's go. Ahoy! Dobry den, kakek! Mau kemana kamu, Jeti? Kita mau ke gereja San George. Kakek, itu di mana ya? Kakek bisa kasih tahu nggak kita? Soalnya kita agak tersesat. Oh, di belakang rumahku persis. Tam, Widzisz? Oh, finish. Gitu. Nemasz zać. Hati-hati ya, di sana banyak hantu. Bye-bye, kakek. Kalau aja yang masuk, ngeri gua, merinding. Kenapa lu merinding? Tadi gua ngeliat ini ada kuburan di depan gereja tadi pas kita lewat. Iya sih, gue juga lihat sih. Gua merinding tapi yaudah gua nunggu sini lah. Ya udah, bagi tugas aja. Lu cari warga sekitar buat diwawancara. Gue explore di dalam sendirian. Oke, hati ya kak. Gue dapet bagian yang kagak enak mulu. Wah, gila. Ternyata gue nggak sendirian di gereja ini. Ini gereja rame banget, coy. Ramenya sama hantu patung kayak begini. Bener kata kakek-kakek tadi kalau gereja ini banyak banget hantu. Tapi hantu-hantunya ini kayak seakan-akan lagi pada beribadah ya. Bikin vibe semakin merinding gak sih? Oke, yuk kita explore dari depan gerejanya ya. Yuk ikut gua. Serius deh guys, kalau kalian lihat dari depan gereja ini tuh kayak banyak banget orangnya. Kayak gereja yang masih berfungsi. Tapi masalahnya kelihatannya kayak hantu semua. Terus juga kalau kalian lihat nih, dekorasinya juga kayak masih gereja yang berfungsi guys. Banyak lilin-lilin dan juga ada foto-foto gitu. Tapi emang sih kondisi dari gedung ini tuh udah nggak layak lagi guys. Apalagi untuk rumah ibadah ya. Soalnya dinding-dindingnya ini udah pada kelopek guys semennya. Terus juga jendelanya udah peot-peot dan pecah-pecah, dan juga bau dari gereja ini tuh kayak khas banget, bau rumah yang udah terbengkalai gitu. Gue jadi penasaran nih, seberapa tuanya sih bangunan ini dan kenapa bisa rumah ibadah ini ditinggalin dan terbengkalai kayak gini? Ada apa sebenarnya? Tapi sumpah guys, dari depan sini ini pemandangan gerejanya tuh bener-bener creepy banget. Padahal ya ini masih siang coy, bisa ya se-creepy ini kita ngelihat hantu-hantu yang rame kayak begini. Dari sini kelihatan kan ya, gereja ini tuh gede banget, bahkan ada lantai 2-nya tuh di atas. Terus setelah gua hitung-hitung nih ya, total dari patung hantu itu tuh jumlahnya ada 32. Yuk mari kita lihat lebih dekat lagi ke salah satu patung hantu ini guys. Kalau lu lihat dari detail patung ini, itu kayak kain putih yang berbentuk manusia tapi di dalamnya tuh kosong gitu ya guys. Kayak seakan-akan manusia di dalamnya ini tuh tidak bisa dilihat ya, seakan-akan kayak hantu. Tapi kalau hantu dipakein kain, berbentuknya kayak manusia kayak begini. Nah, tiap individu di sini ekspresinya tuh berbeda-beda guys. Ada yang merunduk bungkuk kayak bersedih gitu, ada yang juga lagi berdua sama anaknya, terus juga ada yang duduk tegak fokus berdoa, terus juga ada menyuruk kayak minta ampun gitu guys. Bahkan kalau kalian lihat nih, yang di belakang itu ada yang sosoknya berdiri tegak tinggi-tinggi coy. Dan salah satunya kalau kalian notice yang di tengah itu dia bawa bayi. Udah pasti ini perempuan sih. Jujur guys, kalau kita kesini malam pasti berasa banget sih ini hawanya merinding. Apalagi kita bisa ngelihat setan secara langsung, jelas ini banyak banget, ada 32. Tapi gue jadi penasaran nih, gue pengen coba keliling dari gereja ini guys, apa yang ada di belakang atau yang ada di samping. Dan gue juga penasaran, ini si Padel udah dapat warga lokal untuk diinterview belum sih? Coba yuk kita keliling dulu ya. Oke guys, gue di sini udah sama warga lokal yang mau gue interview. Gue nggak tahu Kak Gina udah kemana nih. Daripada gue kelamaan nungguin dia, yaudah kita langsung aja tanya-tanya misteri di balik gereja San George ini. Let's go. Dobry den, Matka. Dobry den, Teti. Boleh perkenalkan diri ibu?
Ya, nama saya Livia, sir. Saya lahir dan tinggal di desa Lukova ini. Dari sejak kecil emang saya sudah kenal banget sama gereja San George ini ya. Boleh Ibu ceritakan sejarah di tempat ini? Kenapa gereja ini sekarang diisinya patung-patung hantu ini, Bu? Seperti ini. Kenapa? Ya, jadi ceritanya gereja San George ini dibangun di tahun 1352 ya. Ya, udah sekitar 672 tahun yang lalu, udah tua banget. Dan gereja ini tuh beratus-ratus tahun ini sudah aktif melakukan ibadah, juga ada acara kematian dan juga pesta-pesta agama lainnya kita lakukan semuanya di sini. Dulu ya, jadi memang bisa dibayangkan ya, gereja ini dulu tuh merupakan harta berharga bagi desa Lukova ini. Bahkan ketika Perang Dunia Kedua, warga Jerman yang dulu diusir secara paksa dari Republik Ceko ini, itu mereka mengungsi dan ngumpet di dalam gereja ini teh. Terus juga di tahun 1800-an, itu gereja ini tuh sempat terjadi kebakaran di beberapa bagian gereja ini, tapi masih bisa dipakai dan ini masih sering digunakan. Sampai 200 tahun kemudian di tahun 1968 terjadi tragedi yang menyeramkan yang membuat gereja ini ditinggalkan warga sini dan dianggap sebuah kutukan. Tragedi apa, Bu, yang telah terjadi di sini? Saya bisa menjawab ini tapi Anda harus siapin ya, karena mungkin setelah saya cerita ini kita hawannya yang ada di gereja ini bakal berubah. Jadi di tahun 1968 ya, waktu itu lagi siang hari, ada salah satu anggota dari desa ini itu meninggal. Seperti biasa kalau kita ada orang meninggal ini, kita mengadakan pemakaman dan acara pemakaman di gereja ini. Jadi saat itu gereja ini tuh banyak banget penghuninya gitu, banyak banget yang datang ke gereja ini untuk pemakaman. Nah, suatu siang itu tiba-tiba saja atap dari gereja ini turun tuh semua. Dan orang-orang yang ada di dalam gereja ini tertimbun sama atap-atap yang ada di sini. Nah, kejadian buruk ini yang terjadi di tengah-tengah acara upacara keagamaan ini, itu kita percaya sebagai datangnya sebuah kutukan. Makanya sejak itu tidak ada lagi yang ingin beribadah di sini. Jadi kita memutuskan untuk beribadah di luar dari gereja ini. Dan gereja ini tidak pernah dibutuhkan karena kita menganggap gereja ini sudah terkutuk. Dan ya, terbengkalai begitu saja. Kejadian runtuhnya atap gereja ini begitu traumatis ya, Bu, ya, terjadi di sini. Ya, betul. Memang sangat traumatis untuk kita karena banyak banget orang-orang yang di desa ini itu terluka dan bahkan meninggal dunia. Jadi memang pantas untuk kita panggil kejadian itu adalah sebuah kutukan. Lalu apakah patung-patung ini dibuat untuk orang-orang yang telah meninggal di kejadian itu, Bu? Oh, yang ini, patung-patung hantu ini tidak. Jadi setelah 44 tahun gereja ini terbengkalai di tahun 2012, itu ada mahasiswa seni yang bernama Jakub Hadrova, yang dia itu juga warga dari desa Lukova di sini. Ya, jadi mahasiswa ini itu ingin menghidupkan kembali gereja ini tapi dengan cara yang berbeda gitu. Dia tidak ingin memperbaiki gereja dan memaksa kita untuk melakukan ibadah di dalam gereja ini. Tapi dia memilih untuk memasang 32 patung yang bentukannya seperti hantu ini, yang sebenarnya merepresentasikan waktu gereja ini dijadikan tempat pengungsian untuk orang-orang Jepang yang sebanyak 32 orang saat itu. Jadi walaupun gak ada manusia yang beribadah di sini lagi, makhluk halus pun masih datang dan beribadah menggunakan gereja San George ini. Tapi, apakah ada kisah sendiri di balik 32 patung ini, Bu? Ya, sebenarnya ada ya. Kalau kalian lihat satu persatu dari 32 patung ini ya, ini nih warga Jerman yang mengungsi ke sini itu, ekspresi mereka itu juga menggambarkan depresi mereka saat mereka mengalaminya gitu. Kamu bisa melihat sendiri ya, banyak posisi-posisi dan masing-masing patung ini tuh berbeda-beda. Ada yang berungkup berdoa untuk meminta pertolongan saat itu. Dan juga ada yang saling senderan seakan-akan mereka ketakutan. Dan bahkan ada seorang ibu yang membawa bayi saat itu. That was a scary time. Ya, Bu, itu sangat mengerikan. Saya turut berduka cita ya, Bu. Tapi saya ingin bertanya, apakah ada hal goib yang terjadi di gereja ini, Bu? Ya, sebagai warga lokal, saya bisa bilang kalau gereja ini banyak penghuninya. Kalian juga bisa lihat sendiri, kalau di pinggir dari gereja ini itu banyak makam-makam yang terbengkalai, makam-makam nenek moyang kita yang usianya udah ratusan tahun terbengkalai. Jadi sudah tidak
asing lagi bagi kita kalau mendengar suara-suara aneh dan juga melihat penampakan-penampakan yang bentukannya seperti noni Belanda di dalam gereja ini. Ya, saya lihat di depan tadi, Bu. Ya, memang kuburan itu memang sangat mengerikan, tapi karena desa Lukuvoy ini tuh sangat kecil, jadi warga-warga di sini itu seperti sudah biasa saja karena yang kita lihat ya gereja itu lagi setiap hari. Kalau ada kejadian aneh-aneh di sana, kita sudah biasa saja gitu. Jadi tidak masalah lah kalau banyak hal mistis yang bisa terjadi di sini. Ya, terima kasih ya telah meluangkan waktunya, Ibu. Saya izin pamit. Ya, sama-sama. Saya harus cari kakak saya. I'll be right back. Oke guys, kalau kalian suka gusur internasional kayak begini, coba kalian komen dan juga jangan lupa like ya guys. Kita sampaikan likes dari video ini sampai berapa dia? 5.000. 5.000 guys viewersnya. Tolong jadiin 1 juta dong. Please. Please. Ya udah guys, kalau kalian tahu lokasi mana, lokasi internasional luar negeri yang harus kita datengin untuk gusur, coba langsung komen aja ya guys, atau kasih linknya nih ke DM IG atau ke email yang ada di sini. Ya udah, kata YouTube nih ya, lu bakal suka video yang ini, jangan lupa diklik. Ke atasnya mana? Gak tahu. Tinggalan. Ini di hotel. Ini gue taruh di hotel. Oh ya, di hotel. Oke. Jangan ketawa. Akhirnya sumpah dia tengah senyum-senyum di belakang. Jangan depan. Ya, ini. Terus, oke guys, gue di sini udah sama warga lokal yang mau gue interview. Oh iya, ya betul Bu, itu sangat mengerikan. Begitu. Saya capek. Dadah.